Alhamdulillah kepada Bapak jamaah salat maghrib semuanya. Lagi dan lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah beri kesempatan kepada kita untuk sama-sama tunaikan salat maghrib secara berjamaah. Dikatakan dalam hadis, barang siapa yang salat maghrib dengan berjamaah dilanjutkan dengan berzikir sampai menunggu datangnya waktu isya, maka seakan-akan atau lebih baik daripada ibadah haji dan umroh yang sempurna. Kemudian bagaimana? Masya Allah, kita dilanjutkan dengan ibadah-ibadahnya yang lain. Karena waktu antara maghrib dan isya ini adalah waktu atamah. Waktu yang harus digunakan khusus untuk Allah. Dikatakan barang siapa yang salat maghrib kemudian bicara perkara dunia, apalagi di dalam masjid, maka seluruh ibadahnya baik yang fardu maupun yang sunnah itu tertolak selama 40 hari. Bagaimana kalau bermalam-malam tiap malam? Kemudian bagaimana kita sama-sama gunakan kesempatan ini untuk sama-sama belajar hidupkan sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala setiap waktu dan setiap saat. Kita senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apabila satu saat, satu detik saja kita lupa dengan Allah, pasti akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Pasti itu. Barang siapa yang lupa sedetik saja dengan Allah, bisa dibuktikan Pak. Kita kadang-kadang terpleset itu pada waktu itu kita sedang lupa dengan Allah. Maka bagaimana kita sama-sama belajar lagi dan lagi untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah SAW ini. Karena sunnah Rasulullah SAW yang paling besar adalah mengajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW berada di kota Mekah. Rasulullah SAW sebelum mendapatkan tugas dakwah ini, Rasulullah SAW dapat julukan dari seluruh orang Jazirah Mekah di sana, Rasulullah Al-Amin, Rasulullah orang yang terpercaya. Maka semua orang menitipkan benda-benda yang berharga ini kepada Rasulullah. Benda-benda yang berharga. Namun setelah Rasulullah SAW dapat tugas dakwah untuk mengajak manusia untuk taat kepada Allah, bahwa kata Rasulullah, barang siapa yang menegakkan dakwah ini, maka Rasulullah SAW mengatakan, qulu la ilaha illallah tuflihu. Ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, niscaya kalian akan bahagia. Apa yang terjadi setelah Rasulullah SAW mengajak umatnya? Rasulullah langsung dikatakan al-majnun, al-kahin, as-sahir. Allah. Ini Rasulullah. Memang dahulu Rasulullah SAW sudah menyatakan hadisnya, al-Islam ba'da gharibun wa sayaudu gharibun fatuba liman ghuraba. Islam pada awal lahir di permukaan bumi ini gharib. Tidak ada yang doyan. Bahkan mereka membenci kepada Islam ini. Dahulu Rasulullah SAW mendapatkan ujian yang berat sekali. Namun kata Rasulullah, wa sayaudu gharib, nanti juga di akhir zaman, ini seperti sekarang ini sudah termasuk wa sayaudu gharibun fatuba liman ghuraba. Maka berbahagialah
yang pada saat itu menjadi orang asing. Ini kita lagi belajar menjadi orang asing. Orang yang tidak diaku dengan masyarakat. Ini bisa dipilih, Pak. Kata Pak Cecep almarhum. Ini penduduk Indonesia ini katanya sekarang ini sudah mendekati 250 yuto. 250 yuto. Namun yang sudah ambil usaha dakwah ini kira-kira berapa persen? Kalau 1% saja berarti sudah berapa tuh? Berarti sudah 2 juta kan? 2 juta lebih. Ini kalau diperhitungkan begitu ada pertemuan se-Indonesia, paling ada 0,0 persen. Kalau 2% saja masih mendingan itu. Ya, kita bisa dibayangkan, Pak, yang ikut usaha dakwah ini di tempat saya, tapi di tempat saya satu kecamatan 2 ekor saja, Pak, yang ikut usaha ini. Itu pun masih dikucilkan oleh masyarakat. Di mana-mana orang Rasulullah SAW berwanti-wanti kepada kita. Usaha dakwah ini usaha yang sangat-sangat mulia. Walaupun semua orang membencinya, namun di pandangan Allah ini usaha yang sangat mulia. Tuhan-tuhan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana tugas kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini untuk meneruskan kerja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah SAW diberi kesempatan untuk dakwah ini hanya 23 tahun saja. Dan diberi hidup oleh Allah di permukaan bumi ini hanya 63 tahun saja. Berarti kalau gitu saya yang duduk di sini udah dapat bonus berapa? 7 tahun dari usia Rasulullah. Namun bagaimana Masya Allah ya? Usia yang sekian banyak ini dihambur-hambur habis begitu saja. Lewat begitu saja tanpa kita manfaatkan. Kata Rasulullah SAW, usianya umatku tidak jauh dari usiaku. Usia umatku tidak jauh dari usia. Berarti kita ini kalau sudah mendekati usia 60 tahun, berarti siapkan diri kita untuk bagaimana siapkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Karena kematian ini pasti akan datang kepada kita. Dan dalam Al-Quran Allah sudah menjelaskan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Fa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di setiap yang bernyawa, setiap yang ada nafasnya, baik manusia baik binatang, semua yang bernapas, yang ada nafas, pasti mencicipi yang namanya kematian. Dha'iqah. Yang namanya mencicipi, kita kalau mencicipi makanan bagaimana? Banyak atau sedikit? Sedikit. Mati sedikit. Mati itu sebentar. Hidup lagi di sana, Pak. Hanya lewat doang. Mati. Fa inna ma tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Maka barang siapa yang telah dipastikan ujurakum, pahala-pahala mereka yaumal, pada hari kiamat, maka faman zuhzih 'anil nar, maka orang yang diselamatkan dari siksa neraka, faqad faz, maka orang itu akan orang menjadi orang yang bahagia. Wa udkhilal jannata faqad faz, orang ini pasti akan dimasukkan ke dalam surga dan pasti orang ini menjadi orang yang bahagia selama-lamanya. Dan dilanjutkan ayat berikutnya, wa mal hayatud dunya.
Dunia ini tidak ada apa-apanya. Fama minya mim nafi. Huruf nafi. Tidak ada apa-apanya. Wa mal hayatunya, tidak ada apa-apanya kehidupan dunia ini illa matal ghurur, kecuali kehidupan yang menipu. Kita ini sebenarnya sedang ditipu dengan dunia ini. Disibukkan dengan kehidupan dunia, masalah ngurusi pekerjaan dunia, seakan-akan kita akan mendapatkan sesuatu. Dikatakan dunia ini bagaikan fata morgana. Dilihat dari jauh kayak ada sesuatu, tapi setelah kita sampai sana tidak ada apa-apa. Ya, bukti contohnya kita ngejungkel ngualik mencari dunia. Kelihatannya kalau kita sudah dapat gaji, ibarat orang yang kerja pabrik itu, dapat gaji, ternyata setelah gajinya habis juga, ternyata tidak ada apa-apa. Itulah kehidupan dunia. Makanya kita jangan terpesona dengan kehidupan dunia yang sementara ini, karena dunia adalah penipu. Juga dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Bekerjalah untuk urusan duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Ini jangan salah tafsir, Pak. Banyak orang salah menafsirkan kita akan hidup selama-lama, jadi semua dimakan. Bahkan aspal juga dimakan. Batu juga dimakan. Di sana di Banten sana gunung, Pak, di Merak itu gunung. Habis dimakan. Dikirim ke luar negeri, dijadikan split, dikirim. Batu-batu juga dimakan. Itu tujuannya bagaimana? I'mal lidunyaka ka'annaka tamutu abada. I'mal itu ka'annaka ta'ishu abada. Bekerjalah untuk urusan duniamu seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya. Artinya, untuk kehidupan ini jangan tergesa-gesa. Hidup santai-santai saja. Kita kerja tidak selesai hari ini, masih ada hari esok. Tidak selesai bulan ini, masih ada bulan depan. Tidak selesai tahun ini, masih ada tahun depan. Ini bukan begitu maksud ini. Tetapi sebaliknya, wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghoda. Untuk urusan akhirat, seakan-akan kamu akan mati esok. Jadi kalau ada taskil, kita segera, jangan nunggu nanti aja bulan depan lah, nanti aja itu Jadi begitu ada taskil, jangan tunggu-tunggu, karena kita akan mati esok. Pernah pada waktu Rasulullah SAW kepada sahabatnya, suruh mengirim makanan kepada seseorang di sesuatu lembah di sana. Maka datanglah si sahabat ini kepada orang tersebut membawa makanan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ini? Ini ada pesan dari Rasulullah SAW, suruh memberi sesuatu kepada Anda, kepada antum. Oh, ini udah makan, saya sudah makan. Biar buat besok lah katanya. Terus yang diberi ini tanya, apakah yakin kamu akan hidup sampai hari esok? Itu maksudnya Rasulullah SAW memberi tugas kepada orang tersebut supaya keyakinannya benar-benar. Begitu ada taskil langsung, apakah kamu pasti akan hidup sampai hari esok? Terus Anda bawa lagi. Begitu sampai Rasulullah, jawaban begitu. Begitulah untuk urusan agama, jangan tunda-tunda.
Dan apabila ada perintah Allah, segera, jangan ditunda-tunda. Begitu ada suara azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun kerjanya sebentar, sedikit lagi, misalnya para tukang itu pasang bata satu lagi, begitu Allahu Akbar tinggal. Apabila kita langsung tanggung, selesaikan dulu. Itu termasuk yang menyia-nyiakan waktu. Bahkan setengah hadis menyatakan orang ini berarti melanggar hadis Rasulullah SAW. Apabila ada tugas perintah Allah, segerakan, jangan tunda-tunda. Oleh karenanya kepada Bapak sekalian, bagaimana kita hidup yang sebentar ini supaya kita nanti diaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW pada waktu di padang mahsyar. Pada waktu di padang mahsyar, semua manusia dikumpulkan jadi satu lapangan, Pak. Sejak zaman Nabi Adam terus sampai akhir zaman ini, baginda Rasulullah SAW digiring di padang mahsyar. Rasulullah mengenali umatnya ini dengan mudah, Pak. Dengan mudah, orang yang anggota wudhunya bersinar itu adalah umatku. Walaupun kayak apa, kalau wajahnya tidak bersinar, anggota wudhunya tidak bersinar, itu tidak diaku. Walaupun kita ngaku, sekarang ini kan banyak orang yang aku sebagai umat Muhammad Rasulullah SAW. Tapi diperintah untuk menghidupkan sunnahnya berat. Begitulah nanti Rasulullah SAW mengenali umatnya. Bahkan Rasulullah SAW ini diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu di padang mahsyar, pada waktu semua manusia gelisah. Berdiri di sana berapa lama, Pak? Sebentar, Pak. Cuman 50.000 tahun berdiri tanpa alas kaki, dan tanahnya terbuat dari tembaga yang panas sekali, Pak. Matahari di atas kepala kita. Bagaimana perasaannya, Pak? Kita di dunia matahari begitu jauh, ini panasnya, Masya Allah. Semua manusia gelisah. Kalau begini caranya, aku lebih baik masuk neraka saja. Dikiranya masuk neraka enak. Semua manusia bergelisah. Bahkan kaum-kaumnya Nabi terdahulu mendatangi nabi-nabinya minta syafaat. Aku ini umatmu. Datang kepada Nabi Adam semua. Nabi Adam menjawab, aku tidak bisa memberi syafaat kepada kalian karena disebabkan dosaku. Itu Nabi Adam cuman dosanya makan buah khuldi doang sebenarnya. Nah, kita ini yang enak-enak berbuat dosa, diampuni lagi, berbuat dosa lagi, diampuni lagi. Kalau Nabi Adam berbuat dosa satu kali, Masya Allah. Semua nabi-nabi, semua umat nabi-nabi terdahulu mendatangi nabi-nabinya. Sampai umat akhir zaman semua, cobalah kata nabi-nabi itu, coba kamu datang kepada baginda Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW diberi kebebasan untuk memberi syafaat kepada seluruh manusia. Sejak zaman Nabi Adam. Maka setelah Rasulullah SAW memberikan syafaat kepada seluruh manusia, maka semua nabi-nabi diberikan kesempatan untuk memberi syafaat kepada kaumnya. Bahkan seorang guru pun bisa mensyafaati muridnya. Bahkan seorang anak yang masih kecil, belum balik, serta sudah diakikahkan, itu akan memberi syafaat kepada bapaknya.
akan mencari bapaknya nanti. Maka semua setelah ada syafaatul uzma dari Rasulullah SAW, semua manusia mendapat syafaat kecuali orang kafir. Orang kafir yang tidak dapat syafaat oleh siapapun. Maka bagaimana kita yang sudah mengaku, sudah ikrar, sudah setiap 5 waktu kita diperintahkan untuk tasyahud. Itu hukumnya wajib, Pak, tasyahud itu. Bahkan kita diperintahkan untuk meminta hidayah in Allah SWT dalam 1 hari 1 malam 17 kali, itu yang wajib. Wajib kita mohon hidayah kepada Allah SWT dalam 1 hari 1 malam 7 kali, itu yang wajibnya. Itu kalimatnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami kepada jalan yang lurus atau jalan yang gitu. Maka bagaimana, Masya Allah ya, kita sama-sama pikirkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Dimanapun kita hidup, kita tidak bisa hidup sendiri, harus bermasyarakat. Pantas di Indonesia ini ada gotong royong. Gotong royong ini maksudnya perkara agama, bukan perkara dunia saja. Gotong royong, perkara agama pun harus gotong royong. Apabila ada kita punya tetangga, diajak tetangga kita belum punya masjid, diajak untuk bangun masjid. Sudah punya masjid, diajak untuk menegak masjidnya. Maka kita sama-sama di mana-mana masjid megah-megah, namun isinya begitu kita bisa saksikan dengan mata kasar kita, Pak. Di mana-mana masjid. Di Indonesia ini katanya masjid ada 1 juta masjid. Namun yang hidup 4 amal ini hanya beberapa masjid saja. Kita perlu risau. Kita sebagai da'i, ngaku sebagai da'i, ini jangan sampai hanya ada pengakuan saja. Kita buktikan dengan pengakuan kita ini supaya kita benar-benar diaku atau jadi khalifah Rasulullah SAW, pengganti Rasulullah SAW, penerus kerja baginda Rasulullah SAW, untuk mengajak umatnya masalah ubudiyah, masalah imaniyah, ubudiyah, muamalah, muasyarah, akhlak. Ini 5 perkara ini harus ada pada diri kita. Apabila kita mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, tidak ada 5 perkara ini termasuk orang yang bohong. Kita ngaku beriman kepada Allah, ternyata ada perintah Allah, kita masih leha-leha menganggap sepele. Kita mengaku sebagai umat baginda Rasulullah SAW, begitu ada ajakan Rasulullah SAW untuk menghidupkan sunnahnya, kita masih pikir-pikir. Begitu juga bab muamalah ini kita Masya Allah, terutama sekarang ini di mana-mana yang namanya bank ini, Pak. Siapa saja yang ada hubungan dengan bank, ini di sana ada hal-hal yang namanya ribawi. Walaupun mengatasnamakan syariah. Di mana-mana bank mengatasnamakan syariah. Bank muamalah, bank mandiri syariah, bank itu dan syariah, ada syariahnya. Tapi di sana pasti kita banyak istighfar. Bagi yang punya rekening bank, segera dicabut aja. Kalau enggak, rekeningnya rekening koran, Pak. Rekening koran itu kita tidak ada apa-apa, bahkan kita bayar pajak sama bank. Itu namanya rekening koran, untuk mengamankan uang kita di bank.
Itu insya Allah kalau rekeningnya rekening koran, itu insya Allah akan selamat dari ribawi. Kalau selain itu, walaupun kelihatannya kerjasama itu namanya apa namanya tuh? Kalau istilah bank. Walaupun kayak gitu, tetap aja hukum ribawi pasti nempel di sana. Oleh karenanya kepada bapak sekalian, terutama pada para ahbab-ahbab ini, jangan sampai perkara-perkara riba ini nempel ada pada diri kita. Karena perkara-perkara itu kelihatannya sepele, tapi akan menghalangi hidayah kepada kita. Berat untuk mendapatkan hidayah. Sekarang di mana-mana semua kredit motor, kredit yang banyak kredit segala-gala kredit. Ini semua ada kaitannya dengan masalah rentenir. Utang motor utang ke bank itu apa namanya? La ilaha illallah. Showroom motor itu kalau kontan 10 juta, kalau kredit 20 juta. Itu sudah kelihatan di situ. Maka kita bagaimana kita sama-sama ya, sama-sama jangan sampai kita ada ketempelan riba sedikit pun. Tuan-tuan yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu cara untuk kita menghindarkan perkara-perkara yang negatif itu memang sudah dikatakan kata Imam Ghazali, dinyatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, untuk mencari barang yang halal sekarang ini katanya. Pada waktu itu Imam Ghazali kira-kira 900 tahun yang lalu dikatanya untuk mencari barang yang halal bagaikan mencari anjing yang bertanduk. Pada waktu itu. Berarti sekarang ini bagaimana? Ada nggak anjingnya bertanduk? Atau mencari gagak yang putih? Itu kira-kira. Itulah maka bagaimana kita sama-sama jangan sampai kita terlibat dalam masalah ribawi. Oleh karenanya kepada Bapak sekalian, kita sama-sama mengajak kepada Bapak, terutama teman-teman kita yang sudah ikut ambil bagian dakwah ini, kita sama-sama azamkan niat kita untuk ambil usaha ini sampai akhir hayat. Walaupun apapun rintangannya, apapun yang terjadi, apabila kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya, saya pernah tanya pada orang Thailand pada waktu kita gerak di Thailand sana. Di sana mah di masjid ada tertera itu ayat 1000 dinar yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Itu untuk mengantisipasi apabila ada takazah itu kita baca itu, Pak. Berarti kita sudah memiliki 1000 dinar. Apabila kita amalkan ayat itu, kita sudah memiliki 1000 dinar. Sedangkan 1 dinar 4 gram. 4 kali 1000 berapa tuh? 4 kilo emas. Jadi kita nggak usah bingung-bingung. Kalau sudah amal ayat itu, pasti dan pasti Allah kabulkan. Akan berangkat ke negeri jauh, akan berangkat ini dengan mudah. Amalkan itu dengan sungguh-sungguh. Tawajuh kita kepada Allah, hanya Allah yang akan memberikan. Maka kita sama-sama ya, sama-sama gunakan kesempatan ini
ambil usaha yang sangat mulia ini, jangan sampai berhenti di jalan, Pak. Itu sangat-sangat berbahaya, Pak. Teman-teman kita yang sudah ke negeri jauh, sudah kemana-mana, tapi ternyata parkir. Banyak. Orang yang parkir dalam usaha ini, itu lebih mulia daripada orang yang bekas bajingan tapi ikut dakwah. Orang yang sudah kemana-mana tapi parkir lebih baik daripada itu bajingan yang ikut dakwah ini. Oleh karenanya kepada bapak sekalian ya, bagi bapak-bapak yang belum pernah mencicipi, segera Pak, jangan nunggu di taskil Israel dulu, Pak. Karena Israel sedang menunggu-nunggu kita, Pak. Israel tidak berani sebenarnya untuk menjemput nyawa kita, mencabut nyawa kita sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Israel diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengontrol setiap manusia 70 kali dalam 24 jam. Berarti kita ini dikontrol oleh Israel setiap jamnya 3 kali. Jadi kita jangan enak-enak, jangan santai-santai saja. Ikut dakwah apa sih dakwah artinya? Soalnya perlu diketahui Bapak sekalian, dakwah ini memang Pak kelihatannya kayak orang main-main, tapi di sana pasti dan pasti akan kita dapati. Contoh Imam Syafi'i juga menyatakan dalam syairnya, ini Imam Syafi'i dalam kitabnya, taghurrab anil awdani fi talabil ula wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi. Tafarruju hammin wa ma'isyatin wa ilmin wa adabin wa suhbati majidi. Maka kata Imam Syafi'i mengatakan taghurrab, tinggalkanlah rumahmu sebentar. Anil auton, meninggalkan rumah sebentar. Fi talabil, dalam rangka mencari kebahagiaan. Nah, setelah kita pergi, pasti akan mendapati yang 5 perkara. Hafil asfari khomsu fawaidi, maka kita akan mendapatkan yang 5 perkara. Yang pertama, tafarruju hammin, dihilangkan dari segala kesempitan, kesusahan. Kan? Tertawa enak-enak padahal nggak punya apa-apa. Wa ilmin, dan Allah berikan waktu sabi ma'isyatin, dan Allah berikan kelapangan ma'isyah. Gak punya apa-apa juga tenang saja. Wa ilmin, dan juga Allah berikan ilmu yang tadinya kita belum mengetahui, tapi setelah kita keluar Allah berikan pengetahuan. Yang tadinya baca Fatihah masih belepotan, begitu keluar ada perbaikan. Yang tadinya sholat amburadul, setelah kita sholat berjamaah 5 waktu, itu pasti akan ada Allah berikan perubahan. Waktu syabi ma'asatin wa adabin, dan Allah berikan akhlak kepada kita. Kita akan perbaiki akhlak kita. Wa suhbati majidin, dan Allah berikan saudara-saudara yang satu ide. Ini kita nggak kenal dengan orang ke kabupaten apa ini? Pangandaran. Saya begitu taskil suruh ikut ke Pangandaran, ya boleh. Biar tahu. Sebelumnya belum pernah tahu Pangandaran, kan bagaimana Pangandaran. Dengan sebab kita keluar dari rumah kita, meninggalkan kesibukan kita bertemu dengan saudara yang seide dengan kita. Kita masing-masing ini satu hati. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kepada kita yang belum mencicipi, segera Pak. Jangan tunda-tunda, jangan didahului oleh malaikat Israel dulu. Insya Allah semuanya amal ya.
Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.